Pada bulan Juli tahun 1825, kediamannya di Tegalrejo diserbu dan dibakar oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Residen Chevalier. Namun, Pangeran Diponegoro dengan cerdik telah lebih dahulu menyelamatkan diri bersama istri dan pasukannya menghindari penangkapan. Dalam pelariannya menuju ke arah barat, ia menemukan sebuah tempat yang dirasa aman, Gua Selarong. Ya, Gua Selarong. Gua ini kemudian menjadi tempat persembunyian sekaligus pusat perencanaan strateginya dalam perang yang monumental melawan Belanda. Keberanian dan strategi cerdik ini menjadikan Gua Selarong sebagai simbol perlawanan yang tak mudah ditundukkan. Gua Selarong terbagi menjadi dua bagian yang masing-masing memiliki peran penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Gua Kakung yang lebih sempit dengan lebar 2 meter menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Tempat ini di mana strategi perlawanan terhadap Belanda dirancang dengan cermat. Sementara itu, Gua Putri dengan lebar 3 meter menjadi tempat tinggal istri Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih, yang menemani beliau dalam masa pengungsian. Hari yang cerah, sinar matahari menyapa dengan hangatnya, menerangi setiap sudut mata memandang. Pohon-pohon rindang menjulang tinggi seperti penjaga alam, memberi teduh pada setiap kaki melangkah. Angin sejuk berbisik lembut menyapa kami, para penjelajah zaman, dengan kelembutan alam, membawa aroma bunga dan dedaunan yang segar. Setiap hembusan angin membawa cerita, menyirami kami dengan pesona sejarah yang terjalin di setiap daun yang bergetar. Seperti menari dengan irama alam, menuju jejak-jejak sejarah markas besar Pangeran Diponegoro, Gua Selarong. Ya, Gua Selarong adalah saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Gua Selarong terletak di kawasan perbukitan yang rindang dan sejuk. Gua ini menyimpan jejak-jejak perlawanan sang pahlawan setelah rumah tinggalnya di Tegalrejo dibakar oleh Belanda. Gua Selarong, disinilah Pangeran Diponegoro bersembunyi dan merancang strategi perlawanan yang heroik. Gua Selarong bukan sekedar tempat perlindungan, ini adalah simbol dan tekad keberanian dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Melangkahkan kaki
Di Gua Selarong berarti menelusuri kembali jejak semangat perjuangan, menyelami kisah-kisah epik, dan merasakan aura patriotisme yang masih terasa hingga hari ini. Gua Selarong yang terletak di Dusun Kembang Putihan, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpan pesona misterius dan kisah epik perjuangan Pangeran Diponegoro. Konon pada masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa, gua ini terlihat seperti jalan buntu dan tidak kasat mata, seolah tersembunyi dari pandangan musuh. Namun, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya dapat keluar masuk dengan mudah, seakan-akan gua ini memiliki pintu gaib. Ya, kisah ini menambah daya tarik gua ini sebagai tempat yang syarat dengan legenda dan heroisme. Gua Selarong tidak hanya menjadi saksi sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro, tetapi juga menawarkan pengalaman mistis yang mengundang pengunjung untuk merasakan atmosfer perjuangan masa lalu yang penuh keberanian dan strategi. Perang besar Pangeran Diponegoro melawan Belanda bukan hanya pertempuran biasa, tetapi perlawanan yang dipicu oleh ketidakadilan dan perlakuan semena-mena terhadap tanah leluhur. Salah satu penyebab utama perang ini adalah pencabutan patok jalan yang dipasang oleh Belanda di lahan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pada waktu itu, Belanda berencana membangun rel kereta api yang melintasi tanah tersebut, tempat yang sakral karena menjadi lokasi makam para leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap budaya dan martabat bangsanya. Dari sinilah kobaran api perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai, menjadi simbol semangat juang dalam mempertahankan kehormatan dan kedaulatan tanah air dari penindasan. Keberanian Pangeran Diponegoro dalam mencabut patok-patok Belanda yang dipasang di tanah leluhurnya membawa konsekuensi besar. Pada bulan Juli tahun 1825, kediamannya di Tegalrejo diserbu dan dibakar oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Residen Chevalier. Namun, Pangeran Diponegoro dengan cerdik telah lebih dahulu menyelamatkan diri bersama istri dan pasukannya menghindari penangkapan. Dalam pelariannya menuju ke arah barat, ia menemukan sebuah tempat yang dirasa aman, Gua Selarong. Ya, Gua Selarong. Gua ini kemudian menjadi tempat persembunyian sekaligus pusat perencanaan strateginya dalam perang yang monumental melawan Belanda. Gua Selarong tidak hanya menyimpan kisah heroik tentang pelarian dan keberanian, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan dan kecerdikan Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan tanah air.
Kepergian Pangeran Diponegoro ke Gua Selarong diikuti oleh 77 orang bangsawan keraton yang merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono ke-1, ke-2, dan ke-3. Bersama para pengikut setianya, Pangeran Diponegoro segera membangun pertahanan di Gua Selarong dan menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Gua Selarong menjadi markas penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro, tempat di mana taktik dan semangat juang untuk membela tanah air dipersiapkan dengan matang. Seiring berjalannya waktu, pasukan Pangeran Diponegoro yang mengungsi di Gua Selarong terus bertambah, bahkan mencapai ribuan orang, termasuk masyarakat sekitar yang turut bergabung dalam perlawanan. Meskipun keberadaannya diketahui oleh Belanda, Pangeran Diponegoro dan pasukannya tetap bertahan dengan penuh kecerdikan. Belanda pun melancarkan 3 kali serangan besar untuk menggempur pertahanan yang kokoh di Gua Selarong. Serangan ketiga yang terjadi pada tanggal 4 November tahun 1825 tak membuahkan hasil. Pangeran Diponegoro dan pasukannya berhasil menghilang. Bersembunyi di gua-gua sekitar yang sulit dijangkau, meninggalkan pasukan Belanda kebingungan dan frustasi. Keberanian dan strategi cerdik ini menjadikan Gua Selarong sebagai simbol perlawanan yang tak mudah ditundukkan. Gua Selarong terbagi menjadi 2 bagian yang masing-masing memiliki peran penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Gua Kakung yang lebih sempit dengan lebar 2 meter menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Tempat ini di mana strategi perlawanan terhadap Belanda dirancang dengan cermat. Sementara itu, Gua Putri dengan lebar 3 meter menjadi tempat tinggal istri Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih, yang menemani beliau dalam masa pengungsian. Kedua gua ini dengan kedalaman 1,5 meter bukan hanya menyimpan kisah heroik, tetapi juga mencerminkan kehidupan sederhana namun penuh semangat juang. Gua Selarong dengan 2 ruangannya yang berbeda fungsi menjadi saksi sejarah keteguhan hati dan keberanian keluarga Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda. Keberanian dan strategi cerdik ini menjadikan Gua Selarong sebagai simbol perlawanan yang tak mudah ditundukkan. Gua Selarong terbagi menjadi 2 bagian yang masing-masing memiliki peran penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro.
Gua Kakung yang lebih sempit dengan lebar 2 meter menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Tempat ini di mana strategi perlawanan terhadap Belanda dirancang dengan cermat. Sementara itu, Gua Putri dengan lebar 3 meter menjadi tempat tinggal istri Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih, yang menemani beliau dalam masa pengungsian. Hari yang cerah, sinar matahari menyapa dengan hangatnya, menerangi setiap sudut mata memandang. Pohon-pohon rindang menjulang tinggi seperti penjaga alam, memberi teduh pada setiap kaki melangkah. Angin sejuk berbisik lembut menyapa kami, para penjelajah zaman, dengan kelembutan alam, membawa aroma bunga dan dedaunan yang segar. Setiap hembusan angin membawa cerita, menyirami kami dengan pesona sejarah yang terjalin di setiap daun yang bergetar. Seperti menari dengan irama alam, menuju jejak-jejak sejarah markas besar Pangeran Diponegoro, Gua Selarong. Ya, Gua Selarong adalah saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Gua Selarong terletak di kawasan perbukitan yang rindang dan sejuk. Gua ini menyimpan jejak-jejak perlawanan sang pahlawan setelah rumah tinggalnya di Tegalrejo dibakar oleh Belanda. Gua Selarong, disinilah Pangeran Diponegoro bersembunyi dan merancang strategi perlawanan yang heroik. Gua Selarong bukan sekedar tempat perlindungan, ini adalah simbol dan tekad keberanian dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Melangkahkan kaki di Gua Selarong berarti menelusuri kembali jejak semangat perjuangan, menyelami kisah-kisah epik, dan merasakan aura patriotisme yang masih terasa hingga hari ini. Gua Selarong yang terletak di Dusun Kembang Putihan, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpan pesona misterius dan kisah epik perjuangan Pangeran Diponegoro. Konon, pada masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa, gua ini terlihat seperti jalan buntu dan tidak kasat mata, seolah tersembunyi dari pandangan musuh. Namun, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya dapat keluar masuk dengan mudah, seakan-akan gua ini memiliki pintu gaib. Ya, kisah ini menambah daya tarik gua ini sebagai tempat yang syarat dengan legenda dan heroisme. Gua Selarong
tidak hanya menjadi saksi sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro, tetapi juga menawarkan pengalaman mistis yang mengundang pengunjung untuk merasakan atmosfer perjuangan masa lalu yang penuh keberanian dan strategi. Perang besar Pangeran Diponegoro melawan Belanda bukan hanya pertempuran biasa, tetapi perlawanan yang dipicu oleh ketidakadilan dan perlakuan semena-mena terhadap tanah leluhur. Salah satu penyebab utama perang ini adalah pencabutan patok jalan yang dipasang oleh Belanda di lahan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pada waktu itu, Belanda berencana membangun rel kereta api yang melintasi tanah tersebut, tempat yang sakral karena menjadi lokasi makam para leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap budaya dan martabat bangsanya. Dari sinilah kobaran api perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai, menjadi simbol semangat juang dalam mempertahankan kehormatan dan kedaulatan tanah air dari penindasan. Keberanian Pangeran Diponegoro dalam mencabut patok-patok Belanda yang dipasang di tanah leluhurnya membawa konsekuensi besar. Pada bulan Juli tahun 1825, kediamannya di Tegalrejo diserbu dan dibakar oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Residen Chevalier. Namun, Pangeran Diponegoro dengan cerdik telah lebih dahulu menyelamatkan diri bersama istri dan pasukannya menghindari penangkapan. Dalam pelariannya menuju ke arah barat, ia menemukan sebuah tempat yang dirasa aman, Gua Selarong. Ya, Gua Selarong. Gua ini kemudian menjadi tempat persembunyian sekaligus pusat perencanaan strateginya dalam perang yang monumental melawan Belanda. Gua Selarong tidak hanya menyimpan kisah heroik tentang pelarian dan keberanian, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan dan kecerdikan Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan tanah air. Kepergian Pangeran Diponegoro ke Gua Selarong diikuti oleh 77 orang bangsawan keraton yang merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono ke-1, ke-2, dan ke-3. Bersama para pengikut setianya, Pangeran Diponegoro segera membangun pertahanan di Gua Selarong dan menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Gua Selarong menjadi markas penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro, tempat di mana taktik dan semangat juang untuk membela tanah air dipersiapkan dengan matang. Seiring berjalannya waktu, pasukan Pangeran Diponegoro yang mengungsi di Gua Selarong terus bertambah, bahkan mencapai ribuan orang, termasuk masyarakat sekitar yang turut bergabung dalam perlawanan. Meskipun keberadaannya diketahui oleh Belanda, Pangeran Diponegoro dan pasukannya tetap bertahan dengan penuh kecerdikan.
Belanda pun melancarkan 3 kali serangan besar untuk menggempur pertahanan yang kokoh di Gua Selarong. Serangan ketiga yang terjadi pada tanggal 4 November tahun 1825 tak membuahkan hasil. Pangeran Diponegoro dan pasukannya berhasil menghilang, bersembunyi di gua-gua sekitar yang sulit dijangkau, meninggalkan pasukan Belanda kebingungan dan frustasi. Keberanian dan strategi cerdik ini menjadikan Gua Selarong sebagai simbol perlawanan yang tak mudah ditundukkan. Gua Selarong terbagi menjadi 2 bagian yang masing-masing memiliki peran penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Gua Kakung yang lebih sempit dengan lebar 2 meter menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Tempat ini di mana strategi perlawanan terhadap Belanda dirancang dengan cermat. Sementara itu, Gua Putri dengan lebar 3 meter menjadi tempat tinggal istri Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih, yang menemani beliau dalam masa pengungsian. Kedua gua ini dengan kedalaman 1,5 meter bukan hanya menyimpan kisah heroik, tetapi juga mencerminkan kehidupan sederhana namun penuh semangat juang. Gua Selarong dengan 2 ruangannya yang berbeda fungsi menjadi saksi sejarah keteguhan hati dan keberanian keluarga Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda.